Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam kondisi yang sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam semangat untuk kalian anak-anak hebat. Kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Pada materi ini kita akan belajar tentang cara kerja otak manusia. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Otak merupakan salah satu organ penting pada tubuh manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan berperan dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Berikut ini adalah gambar anatomi otak manusia. Gambar di sini yang sebelah kiri tampak dari bawah, kemudian yang sebelah kanan tampak dari atas. Bagian yang berwarna biru disebut lobus frontal. Selanjutnya, bagian yang berwarna kuning merupakan lobus parietal. Bagian yang berwarna hijau muda merupakan lobus temporal. Kemudian, bagian yang berwarna pink merupakan lobus occipital. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Kita akan mengenal fungsi otak kiri dan otak kanan lebih mendalam. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan, terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk lebih memaknai salah satu bagian otaknya. Dominasi salah satu bagian otak ini kemudian akan mempengaruhi kepribadian dan kemampuan seseorang. Perbedaan antara dominasi otak kiri dan otak kanan dapat dilihat dari kemampuan dan cara berpikir. Berikut ini adalah perbedaannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang otak kiri. Otak kiri melibatkan logika, hitungan linear, bahasa, dan pemikiran analitis. Kita akan melihat penjelasan yang pertama, logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis, nyata, bersifat umum. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Contoh yang kedua, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang kedua, hitungan linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contohnya, 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Contoh lainnya, misalnya, dalam hitungan ini, bilangan ini ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, urutan bahasa. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makannya rumput, maka mobil menggunakan bensin. Yang kedua, ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada amplop, harus ada perangko. Selanjutnya kita akan membahas tentang otak kanan. Otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam hal-hal seni, musik, visual, atau gambar, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat nonverbal, dan imajinasi. Yang pertama, yang berkaitan dengan ritme. Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama. Sebagai contoh, misalnya seorang arranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikatakan plagiat. Adanya keharusan membuat aransemen yang berbeda, ini akan memacu mereka untuk membuat irama yang berbeda dalam musiknya. Hal ini akan mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Selanjutnya yang kedua, yang berkaitan dengan kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa dilihat ketika seseorang selalu mencari cara yang baru yang berbeda dari cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan imajinasi.
Imajinasi adalah daya khayal. Bisa dilihat ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi juga bisa mengubah karya yang ada dimodifikasi menjadi karya yang baru. Selanjutnya yang keempat, yang berkaitan dengan dimensi. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek dan desain interior, perkembangan otak kanannya akan lebih baik. Yang kelima, yang berkaitan tentang berpikir holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya, setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan atau persoalan secara menyeluruh. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang ibu akan membuat sate ayam, maka dia menyuruh putrinya berbelanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayamnya saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya lebih berkembang mengimbangi otak kirinya. Muncul pertanyaan, apakah benar setiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Ada banyak pendapat mengenai teori otak kanan dan otak kiri, serta pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan. Teori tersebut menyatakan bahwa bagian otak kiri dan kanan mengontrol cara berpikir yang berbeda. Keduanya dapat menentukan karakteristik, kepribadian, dan bahkan pekerjaan yang tepat untuk setiap orang. Namun hasil memindai MRI ternyata tidak menunjukkan adanya bagian otak yang lebih dominasi. Otak lebih berpengaruh terhadap kepribadian seseorang daripada bagian otak lainnya. Penelitian yang ada juga tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung teori dominan otak kanan atau otak kiri. Kedua sisi otak saling terhubung, dan dalam menjalankan fungsinya otak kanan dan otak kiri saling berkoordinasi. Ini bisa terlihat dari kemampuan seseorang yang bisa menggunakan kedua tangan dengan lancar. Penelitian tersebut membenarkan bahwa setiap bagian otak bisa lebih aktif ketika melakukan suatu hal. Misalnya, otak kanan bertugas untuk fokus mengikuti arahan, sedangkan otak kiri berperan dalam menjalankan fungsi berbahasa. Meski demikian, hal ini bukan berarti satu sisi otak lebih dominan dan mempengaruhi kepribadian manusia. Otak kiri dan otak kanan sama-sama berperan aktif dan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memaksimalkan fungsi kedua otak secara sinergis daripada memilah-milah fungsi secara terpisah. Demikian materi tentang cara kerja otak manusia dan beberapa fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Setelah menonton video ini, kita harapkan kita lebih memahami tentang bagaimana cara kerja otak kita dan bagaimana fungsi otak kiri dan otak kanan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.